Kita sapa dulu ya. Masih semangat? Yang di belakang mau digoyang? Masih semangat? Kasih sawer dulu dong kalau masih semangat. Iya ya. Iya. Udah mulai aneh-aneh ya. Kita sapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bali. Soalnya aku nih baru pertama kali di Bali ya, jujur aja. Mungkin kalau nggak ada stand up comedy ini aku nggak bakal sampai ke Bali. Tepuk tangan dulu dong buat Kompas TV. Ya. Ternyata di Bali tuh enak ya. Bali tuh keren, terutama pantainya. Beda sama di Medan. Kalau di Medan pantainya ombaknya kecil, nggak ada. Makanya aku kadang kalau mau main surfing gitu agak susah, nggak bisa. Kalau di Bali kan enak ya kan. Kalau mau main surfing kan, wah tetap aja nggak bisa ya. Berenang aja aku tenggelam. Cuman yang bikin Bali tuh keren pantainya apa? Selain banyak ombak, juga banyak mbak-mbak. Ya kan? Pakaiannya aja, wih, pakai bikini. Itu kalau datang ke rumahku mungkin udah digigitin nyamuk ya. Gak enak. Pakaiannya pakai pakaian bikini. Ini kan aku, wah, sebagai orang Islam nih tantangan terberat ya. Apalagi bulan puasa kemarin disuruh syuting ke Pantai Kute. Kalau orang bulan puasa ini lagi puasa, nengok paha ayam aja selera. Apalagi nengok paha bule terjemur, ya kan? Ini kan bawaannya jadi pengen, sudahlah. Udah gitu katanya kalau misalnya cewek yang seksi itu adalah cewek yang berkulit gelap. Karena eksotis, ya kan? Kemarin waktu di pantai, aku ngelihat ada cewek yang eksotis. Wah, kulitnya gelap ya kan, rambutnya panjang segini, agak ngembang-ngembang macam Shakira, ya kan. Udah gitu pakai bikini. Oh, aku kan ngeliatnya, wih, binal juga ciwai ini. Itu ciwai kalau bahasa gaulnya di Medan cewek montok ya. Binal juga ciwai ini gitu. Aku perhatikan lama-lama ya kan, rupanya begitu balik badan Ari Kriteng gitu. Ini kan gak kebayang Ari Kriteng pakai bikini ya kan. Udah pantatnya tonggek-tonggek gak menentu. Pahanya besar berotot gitu ya kan. Pakai bikini hitam-hitam berminyak gitu ya kan. Ini kan juga seksi ya kan, seksi keamanan. Gak enak itu. Karena kalau Ari Keriting itu kan rambutnya diikat kan. Itu kalau dibuka kan belum pernah ngeliat kan. Wah geli. Segini rambutnya panjang, keriting-keriting gitu. Keriting-keriting bau. Begini. Macam Shakira ya kan. Bedanya kalau Shakira lagunya apa? Waka Waka. Ini kalau Ari Keriting, Uka Uka. Enggak enak. Tapi Ari Keriting ini apa ya? Best friend ya kan. Kemarin waktu di pantai aja kami foto berdua. Wah sama-sama buka baju ya kan. Ini kan selera-selera bule kan yang kayak gini ya kan. Disukai bule ya kan, dibenci lokal ya kan. Buka-buka gini baju hitam. Pakai kalung-kalung panjang gitu kan, peluit. Wah serasa penjaga pantai ya kan. Padahal cocoknya penjaga parkir. Foto berdua, backgroundnya keren kan. Pantai, sunset ya kan. Kadang-kadang mini set. Pantai berdua. Langsung aja aku upload ke ini, ke Instagram. Wah langsung banyak yang nge-like gitu ya. Mana lah artis kan. Kemarin kalau nggak salah waktu saking banyak itu ada sekitar 2 orang ya yang nge-like ya. Ada lagi yang komen, Beh, lu lagi di Bali ya? Wih, kok tahu? Itu buktinya lagi di pantai foto bareng Lea gitu. Enak aja orang tua diajakin Lea. Dia kan bukan Lea, kan Barong. Iya, gak enak. Tapi kemarin waktu kami jalan-jalan ke pantai, karena ini kan merupakan pulau daerah yang terakhir sebelum nanti final ke Jakarta kan. Makanya kami puas-puasin di kota yang, bukan di kota, di pulau yang paling keren, Pulau Bali. Tepuk tangan dulu dong. Iya. Tapi ngomong-ngomong soal unik-unik, soal gaya-gaya, aku beli baju sengaja tadi ke Bali, beli corak Bali. Untuk nampil di sini biar keren di TV ya. Karena lebih keren ini daripada muka lagi kan. Beli baju yang coraknya corak Bali. Kemarin cewek aku nge-SMS juga. Beh, bukan sorry ya, Yang ya. Duh ketahuan. Yang, aku bawain oleh-oleh dong yang khas Bali. Waduh, ini duit belum ada ya kan, udah habis.
Beli aja yang standar tapi harganya murah, apa? Gantungan kunci. Tapi aku waktu cari gantungan kunci itu bentuk gantungan kunci ngeri-ngeri ya di sini ya. Bentuknya waduh. Kita sebut sajalah gantungan burung keperkutut ya. Ini gimana kalau misalnya aku yang oleh-olehnya mana udah sampai mana? Gimana aku ngasihnya gitu ya kan? Tiba-tiba dia lihat, "Oh, apa ini?" gitu. Ini punya kamu kok dilepas-lepas gitu. Kan gak enak gitu. Nggak kebayang kalau misalnya orang tuanya juga minta, mertua, "Tante mana?" gitu. Masa dikasih gantungan itu juga ya kan? Begitu ngeliat dibukanya oleh astagfirullahaladzim ya. Gede juga nih. Gak enak itu. Makanya aku heran ya, apa visi misinya orang bikin gantungan kunci bentuk itu gitu. Ini supaya apa? Supaya nakut-nakutin kucing. Ada lagi warna-warnanya, ada warna hijau, ya kan? Dipakai warna-warna hijau. Wah, ini mungkin punyanya Buto Hijau ya. Ada lagi warna biru, ya kan? Yang ini kasihan, mungkin habis kejepit pintu ya. Ngeri. Tapi kalau teringat melotot-melotot ini aku teringat jadi film-film sinetron di Indonesia, ya kan? Aku tuh paling jijai sama peran-peran antagonis, ya kan? Kalau peran antagonis tuh kan ada peran di mana dia marah, nggak ngomong, tapi ada suaranya. Dia cuman gini aja. Tapi ada suaranya, ya kan? Awas kamu ya. Tunggu pembalasanku. Tapi ini memberikan nilai-nilai positif kalau diberikan di kehidupan sehari-hari, ya kan? Jadi kalau kita marah nggak perlu pakai kekerasan, ya kan? Apalagi ini bulan puasa, jadi cuman gini aja. Tunggu saja waktunya, kau akan kuhabiskan. Oh, rupanya bicara sama nasi bungkus, ya kan? Lapar. Enak. Udah gitu anak-anak sekarang, anak-anak SMA hobinya apa? Tawuran. Tawuran pun nggak perlu pakai lempar-lemparan. Adep-adepan aja gini ya kan, gini-gini. Kan enak gitu. Jadi kalau misalnya datang polisi pun misahinnya enak. Polisinya turun, nggak marah-marah, langsung gini aja ya kan polisinya. Ini ngapain ini ngumpul-ngumpul di sini? Jadi marah-marah aja, kan enak gitu. Sekarang nggak zamannya lagi lah, pakai menyelesaikan masalah pakai otot, ya kan? Pakai otak lah. Soalnya sekarang otot itu udah dipergunakan jadi, wah itu orang itu ya. Ada yang gini orang ya. Oh iya. Kirain macam ada apa pula nanti. Joko Bodo dari jauh ya. Iya, sampai mana tadi? Sekarang kan otot itu kan udah dipergunakan untuk olahraga. Ada olahraga namanya olahraga panco, ya kan? Udah pakai panco aja gini. Kalau pemain panco kan begitu naik kita panggilkan. Wah, dia sebelum panco itu biasanya perhatikan lah, itu ada ya. Kalau misalnya di TV laga panco itu kan di channel-channel luar itu biasa dia gini-gini dulu. Wah, nunjuk-nunjuk otot ya kan habis itu main. Ternyata kemarin aku waktu search di Google, kan aku nge-search juga ya kan. Waktu nge-search di Google, ini fakta ya, ternyata bagian otot yang terkuat di bagian tubuh itu ada di mana? Ada yang tahu? Gak ada yang tahu, nanti search lah di rumah. Ada di lidah. Ini lidah ini bagian otot terkuat. Tapi kenapa gak ada laga lidah ya? Ini kalau misalnya ada laga lidah kan enak, aku mau daftar, ya kan? Yang menang gampang, kalau mau menang ya tinggal bawain aja jigong ya, gak tahan orang ya laga-laga gini. Lagian kalau misalnya laga lidah ini gimana dipanggilkan ya kan, mamerinnya gimana? Ya kita panggilkan sudut kanan, sudut kiri, wah sudut iya yang sebelah sini panggilkan, iketut, wah maju. Yang sebelah sini siapa yang kentut, wah maju. Tiba-tiba begitu masuk ya kan. Gak enak itu. Belum lagi kalau misalnya olahraga nih macam-macam ya. Kalau aku tuh ikut karate. Ada yang pernah ikut karate di sini? Kalau orang ikut karate itu, entah kenapa ngitungnya pasti sok tegar ya, apa? Sok-sok kuat. 1, 2, 3, 4, 5. Kan bisa biasa aja 1, 2, 3. Kan bisa biasa aja, ya kan? Udah gitu di angka terakhir biasanya tuh nggak disebutkan. Biasanya teriak, ya kan? 8, 9, yeah. Ini
Makanya kenapa nggak disebutkan? Emangnya ada gitu misalnya kita tanya ya kan, Bang numpang tanya ya jam berapa? Oh sekarang jam, oh berarti jam 10, ya kan? Macem-macem. Kemarin aku tanya lagi sama orang ya kan, Bang numpang tanya ya sekarang jam berapa? Iya, wah rupanya 10:10 ya kalau ini. Saya Babe Cabita, terima kasih. Tepuk tangan yang paling meriah untuk Babe Cabita. Kamu benar-benar ngebuat orang ini senang.